Salam kenal, Bapak, Ibu, Saudara. Saya Liliana Sukiharto akan menjelaskan mengenai struktur dari istilah kedokteran. Istilah kedokteran umumnya berasal dari bahasa Latin atau bahasa Yunani yang memiliki struktur tertentu. Seperti dengan bahasa Indonesia, istilah kedokteran memiliki kata dasar yang menunjukkan atau terdapat di tubuh kita atau juga yang terkait dengan struktur di dalam tubuh kita. Kata dasar ini dapat berdiri sendiri atau ditambah dengan awalan atau akhiran. Selanjutnya akan diberikan contoh-contoh dari setiap struktur agar mudah dimengerti. Kita mulai dengan kata dasar atau word root yang tadi telah disebutkan umumnya berasal dari struktur di tubuh kita atau yang terkait. Contoh yang pertama adalah sefal, garis miring O. Itu sebenarnya yang garis miring menunjukkan kata sambung seandainya kata dasar ini akan ditambah akhiran. Sefal berarti kepala. Kemudian kardio artinya jantung. Berikutnya adalah gastro, berarti lambung. Osteo, artinya tulang. Hepato, artinya hati. Ini adalah contoh dari kata dasar. Umumnya, kata dasar ini dipelajari pada waktu mempelajari anatomi tubuh manusia. Nah, selanjutnya mari kita melihat contoh dari awalan, istilah lainnya prefix, awalan. Awalan ini terbagi atas beberapa kelompok. Mari kita mulai dengan kelompok yang pertama yang menunjukkan ukuran, jumlah, keadaan. Nah, kita lihat contohnya. Makro. Tulisan yang pertama pakai C, itulah bahasa Latin. Tapi banyak bahasa Latin yang juga sudah di-Indonesiakan. Contoh ini, makro. Artinya ukuran besar. Contoh makroskopis. Dapat dilihat dengan mata telanjang artinya. Lawannya adalah mikro. Ukuran kecil. Contoh mikroskopis. Artinya harus dapat dilihat dengan mikroskop. Berikutnya adalah B. Artinya 2. Contoh biceps. Seps itu dari kata kaput sebetulnya, yang berarti kepala. Jadi biceps artinya ada 2 kepala. Berikutnya triceps. Tri itu 3. Ya, 3. Sebenarnya ada lagi ya, jadi 2 itu kita sebut bi, 3 itu tri, kalau 4 kita sebut kuadri, itu 4. Nah, awalan selanjutnya yang umum yang harus kita ketahui adalah hiper. Hiper artinya lebih tinggi. Contoh hipertensi, tekanan darah tinggi. Lawannya hipo, lebih rendah. Hipotensi.
tekanan darah rendah. Kata awalan berikutnya adalah brady. Brady. Lawannya tachy. Brady itu berarti denyut lambat. Contoh bradykardia. Kardi itu jantung. Jadi artinya denyut jantung lambat. Tachy artinya denyut cepat. Denyut apa? Yaitu dari kata dasar kardi, ya, jantung. Jadi denyut jantung cepat. Nah, itu contoh dari awalan yang termasuk dalam kelompok yang menunjukkan ukuran, menunjukkan kecepatan. Sekarang mari kita melihat kelompok yang kedua, yaitu menunjukkan lokasi, arah, ada atau tidak, ya. Nah, kita lihat contoh yang pertama, intra. Artinya di dalam, intraselular, di dalam sel. Lawannya ekstra, di luar, ekstraselular, jadi di luar sel. Epi itu di atas. Contoh epigastrium. Gastrium itu gastri, itu lambung. Jadi artinya di atas lambung. Sebenarnya ada lawannya, ya, epi di atas, di bawah itu endo, ya, endo. Nah, berikutnya adalah para. Para itu di samping. Contoh parasternalis, di samping sternum, ya, jadi bisa di samping kanan, bisa di samping kiri dari sternum. Kemudian up, lawannya at, up dan at. Up artinya gerakan menjauh. At, gerakan mendekat. Contohnya abduksio. Abduksio artinya gerakan menjauhi sumber gerak. Adduksio artinya gerakan mendekati sumber gerak. Jadi, istilah abduksio dan adduksio terkait dengan gerakan. Nanti akan ada topik khusus untuk membicarakan mengenai istilah yang ada di gerakan. Kemudian kelompok yang berikutnya adalah kelompok awalan yang menunjukkan warna. Contoh yang pertama melano. Artinya hitam. Contoh melanoma. Oma itu artinya adalah tumor. Jadi tumor yang berwarna hitam. Kemudian leuko itu putih. Leukosit. Jadi sel darah putih. Kemudian eritro merah. Eritrosit, sit itu sel darah. Jadi sel darah merah. Berikutnya adalah cyano. Cyano itu artinya biru. Jadi contoh cyanosis. Cyanosis adalah mukosa atau kulit yang berwarna biru. Kloro itu artinya warna hijau. Contoh klorofil yang banyak terdapat di daun. Nah, kelompok yang berikutnya adalah dari sufiks adalah menunjukkan gejala atau diagnosis penyakit. Contoh ISIS. Kita lihat, ya, di depan kata ISIS
itu ada garis kecil ya. Ini artinya menunjukkan akhiran. Jadi di depannya perlu ada kata dasar. Jadi itis, akhiran. Artinya radang. Contoh hepatitis. Tadi ya, hepat itu hepar, hati. Jadi artinya radang hepar, radang hati. Kemudian algia, algia artinya nyeri. Contoh mialgia. Mio itu adalah otot. Gia nyeri. Jadi nyeri otot. Ini Oma tadi ya terkait dengan slide yang sebelum ini, melanoma, Oma itu tumor. Contoh hepatoma. Jadi ada tumor, Oma, ada tumor di hepar. Penia artinya jumlah berkurang. Contoh leukopenia. Leuko itu putih tadi ya di awalan. Leukopenia artinya sel darah putih berkurang. Malasia ini artinya melunak. Jadi osteomalacia, osteo tulang, pelunakan tulang. Di sini perlu diperhatikan katanya tertulis pakai C ya. Jadi kalau tidak dilafalkan seperti bahasa Indonesia jadi malakia. Nanti ada topik yang ketiga yang akan menjelaskan kapan kita menyebutnya S, kapan kita menyebut K untuk C ini. Jadi C itu tidak dibaca C ya, jadi bukan Malacia, bukan, tapi Malasia. Baik. Kelompok sufiks berikutnya adalah yang menunjukkan tindakan. Jadi apa yang dilakukan. Contoh tomi itu artinya potong ya. Jadi contoh tracheotomi. Jadi kata dasar tracheo diberikan akhiran tomi. Jadi yang dipotong trachea ya, trachea. Jadi ini kan tomi akhiran ya, jadi yang memberikan arti pada kata yang ada di depannya. Berikutnya adalah ektomi. Artinya potong dan keluarkan. Contoh tonsilektomi. Jadi ektomi operasi mengeluarkan tonsil. Nanti kita akan latihan dengan beberapa kata ya, beberapa istilah kedokteran sehingga kita terbiasa dengan akhiran ektomi. Kemudian skopi itu artinya proses pemeriksaan. Contoh kolonoskopi, kolon. Jadi kolon itu urus besar. Jadi kolonoskopi pemeriksaan pada usus besar. Endoskopi ya, mungkin kita lebih sering mendengar istilah endoskopi. Endo itu dalam. Jadi pemeriksaan bagian dalam tubuh, endoskopi. Kemudian plasti itu artinya operasi untuk memperbaiki. Contoh rinoplasti. Rino itu hidung. Jadi rinoplasti operasi memperbaiki hidung. Nah, itu semua adalah kata-kata yang menunjukkan akhirat. Terima kasih.